Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang saya memperhatikan jemaat yang menyanyi dengan tulus, mendengarkan firman dengan tulus. Saya benar-benar merasa berhutang, saudara, dan memiliki beban atau tanggung jawab bahwa orang-orang seperti ini suatu hari mesti ada di dalam kerajaan surga. Selain itu, saya berharap Tuhan memberi berkat, kelegaan dalam berbagai persoalan yang dihadapi. Tetapi terutama, saudara, Tuhan membuat saudara-saudara bisa menghayati kehadiran Allah dalam hidup saudara setiap hari, sehingga saudara memiliki perasaan takut yang kudus akan Allah. Sebab jika tidak demikian, saudara tidak akan layak ada di hadapan kesucian Tuhan. Tidak akan layak ada di hadapan kekudusan Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana dapat membagi perasaan itu. Perasaan takut akan Allah dan menghayati kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Dulu juga saya tidak memiliki perasaan sekuat sekarang ini, saudara. Seandainya pada waktu 15-20 tahun yang lalu saya memiliki perasaan takut akan Allah seperti hari ini, saya kira saya berbuah lebih banyak, saudara. Karena saya juga melewati tahun-tahun yang menurut saya ceroboh, kurang takut akan Allah. Tetapi inilah hidup, saudara, proses dan perjalanan. Untung masih bisa tertolong, saudara. Jadi kalau saudara ke gereja ini dengan tulus, polos, lalu nyanyi dengan tulus, polos, saya merasa berhutang. Saya memiliki tanggung jawab bagaimana saudara bisa suatu hari ada di langit baru, bumi baru. Hidup ini tragis, saudara. Saya sudah melihat orang kaya, orang berkedudukan tinggi, terhormat, tidak hebat-hebat seperti yang dibayangkan. Semua akan berakhir, saudara. Semua akan berakhir. Banyak orang yang mata hatinya tertutup terhadap realitas kekekalan ini. Semua akan berakhir. Hidup ini tragis, saudaraku. Tragis. Tetapi inilah yang tersembunyi di mata banyak orang. Orang memiliki banyak mimpi, cita-cita, kerinduan, obsesi. Bagaimana bisa meraih hal-hal yang lebih baik, lebih bisa membahagiakan, lebih bisa membuat hidupnya merasa lengkap. Itu semua tipuan dari kuasa kegelapan, saudara. Tipuan. Dan banyak orang tertipu
tertipu tanpa mereka sadari. Jadi kalau saudara ada di gereja ini sebagai pelayan jemaat, ya saya dan Pak Tim dan semua ya jadi pelayan, Tuhan harus merasa berhutang. Bagaimana benar-benar mengantar jemaat ini suatu hari ada di langit baru, bumi baru. Ini sebenarnya perasaan saya miliki secara khusus saudara ya, kepada orang-orang yang selama ini bersama saya, mendukung saya, tidak digaji tetapi all out. Saya kira tidak sedikit atau ada pendeta yang merasa itu biasa. Memang kewajibanlah kamu membantu pendeta. Sudah kewajibanlah kamu memberi dana ke gereja. Tetapi seharusnya kita tidak berpikir begitu. Pengorbanan orang di sekitar kita itu membuat kita seperti berhutang. Kalau sampai orang-orang ini tidak ke surga, wah betapa berdosanya kita para pelayan Tuhan ini, betapa berdosanya. Serius, betapa berdosanya. Kadang-kadang jemaat juga uangnya pas-pasan. Dia harus memberi persembahan. Kalau sampai kita gunakan itu untuk kepentingan kita, beli mobil atau rumah, wah betapa jahat dan terkutuknya kita. Saya bersyukur karena saya memiliki income atau penghasilan bukan dari kolektor. Dan itu cukup membuat saya lebih dari cukup. Dan Tuhan berbelas kasihan kepada saya supaya saya bisa melayani dengan tulus. Saya beli mobil bukan dari uang gereja sama sekali. Nah kembali tadi saudara, saya melihat saudara atau di gereja jemaat yang datang dengan tulus, waduh saya berhutang. Tetapi bagaimana jemaat ini sampai ke surga kalau tidak memiliki hati yang takut akan Allah? Kalau hanya ke gereja menyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan, itu belum tentu layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Belum tentu saudaraku, belum tentu. Jadi saya mau membagikan firman ini kepada saudara. Kita harus membangun perasaan takut akan Allah. Kita yang harus menciptakan itu di dalam hati kita. Ya memang kita berdoa, Tuhan berikan aku hati yang takut akan Engkau. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Apakah Tuhan lalu memberikan kita secara mistik, secara supranatural perasaan takut itu? Tidak. Tetapi Tuhan memproses kita lewat kejadian-kejadian. Ketika kita berkata, Tuhan beri aku hati yang mencintai Engkau. Tuhan tidak secara mistik, secara supranatural meletakkan perasaan mencintai Tuhan. Tidak bisa. Tuhan memiliki tatanan bahwa Tuhan tidak pernah memaksa seseorang. Ini bedanya dengan setan, saudara. Kuasa gelap itu bisa memaksa orang
memiliki perasaan secara mistik, cinta, benci, mendadak. Bisa. Tuhan tidak pernah melakukan. Maka saudara tidak pernah melihat orang kerasukan Roh Kudus. Kalaupun dipenuhi Roh Kudus, dia tetap memiliki kesadaran. Beda orang yang kerasukan setan. Orang kerasukan setan itu kehilangan kesadaran. Baru-baru ini saya di Medan ya, minggu lalu saudara. Lalu saya mengatakan begini, saya mau memberkati saudara. Lalu saya berbahasa roh. Istri saya juga bersama saya. Setelah saya berbahasa roh, saya cabut roh-roh jahat yang pernah ada di dalam diri orang-orang itu. Dari kecil mungkin pernah diserahkan ke berhala atau masih punya jimat. Nah, salah satu orang muda manifestasi, Pak, ngamuk. Jadi kacau juga kalau di kerumunan lalu satu orang ngamuk ya, ditarik, dibawa keluar. Acara selesai dia masih belum keluar setannya. Saya akhirnya ya kan didoakan orang juga, rupanya belum keluar. Itu ada ya, saya keluar, saya usir ya. Dia muntah-muntah ya. Serem juga kalau orang kerasukan setan, memang matanya serem. Nah, setelah selesai, pertama saya berkata, lihat saya. Dia lihat saya terus, ini belum keluar nih. Kelihatan ya, belum keluar. Setan itu penuh kebencian. Lihat kita suka penuh kebencian. Ya enggak bisa tirukan, saudara. Tapi ini bukan orang itu. Ini belum keluar nih. Saya usir lagi, selalu keluar setannya. Setelah keluar, jret. Udah keluar, saya sudah katakan 1, 2, 3, keluar. Dia sadar terus, malu dia. Kan banyak orang berkerumun. Dia begini, apa sih itu? Apa sih? Apa sih? Dan itu peristiwa bukan satu kali, beberapa kali, saudara. Ya, saya sudah, bukan beberapa kali, kalau buat saya sering. Setan itu bisa mencengkeram orang sampai orang itu kehilangan kesadaran. Setan bisa membuat orang benci mendadak. Pokoknya enggak tahu bagaimana saya jadi benci orang itu. Atau kemarin saya benci dia, enggak nafsu. Kok sekarang saya mikirin dia? Kuasa kegelapan tidak punya tatanan. Tetapi saya ingatkan ya, kalau saudara dipimpin Roh Kudus, saudara tidak bisa ditenung. Anda tidak bisa diteluh. Tidak bisa. Ini untuk mereka yang tidak di dalam Tuhan. Termasuk orang Kristen yang tidak di dalam Tuhan. Jadi Tuhan tidak mencurahkan roh yang membuat kita otomatis mencintai Tuhan. Atau otomatis takut akan Tuhan. Jadi kalau kita berkata, beri aku hati takut akan Engkau. Tuhan memberikan peristiwa-peristiwa. Dari peristiwa-peristiwa itu, jika respon kita benar, kita mencintai Tuhan, atau dalam hal ini kita takut akan Tuhan. Oke, sebagai gambaran misalnya soal Firaun. Tuhan berkata, aku mengeraskan hati Firaun. Apakah Tuhan mengkutak-kutik perasaan Firaun jadi keras? Tidak. Lewat peristiwa. Waktu Musa melemparkan tongkat, Firaun juga bisa membuat ular. Tongkat jadi ular, Firaun juga bisa bikin. Jadi mujizat-mujizat awal yang dilakukan Musa, Firaun juga bisa buat. Itu membuat dia keras kepala, keras hati. Dia berkata, aku juga bisa.
Lalu setiap tulah-tulah yang kemudian diberikan, ya tulah ke-5, 6, 7, 8 dan seterusnya, kecuali tulah terakhir yang ke-10, Firaun bisa menipu Musa. Musa dipanggil, Firaun berkata, Musa, berdoalah kepada Allahmu supaya tulah ini berhenti atau hukuman ini berhenti. Kalau sudah berhenti nanti, aku akan izinkan kamu keluar dari negeri ini. Musa berdoa, tulah berhenti. Tetapi setelah itu Firaun mengingkari janji. Berulang-ulang Firaun berkata dalam hatinya, bisa gua emberin. Ngerti saudara? Anda bersama saya? Jadi tidak secara mistik, secara supranatural mengkotak-katik perasaan, tapi lewat peristiwa hidup. Ini saudara perlu saudara pahami, ini termasuk bagian dari kebenaran yang mencerdaskan saudara. Jadi nanti kalau suatu hari orang masuk neraka karena tidak takut akan Allah, dia tidak mencintai Tuhan, dia tidak bisa berkata, Tuhan tidak memberi saya hati yang takut akan Allah. Tuhan tidak memberi saya hati yang mencintai Engkau. Tidak bisa. Sebab setiap kita yang berkuasa mengatur diri kita sendiri. Sebenarnya ini kabar baik saudara. Nasib saudara itu saudara petakan sendiri. Saudara menjadi kekasih Tuhan atau menjadikan diri kekasih Tuhan. Atau saudara menjadikan diri saudara musuh Tuhan. Tergantung saudara. Amin. Kalau ada pria jatuh cinta ke seorang wanita, aduh cantik sekali, bagaimana dia bisa jadi pasanganku? Atau seorang wanita lihat pria, waduh baik sekali pria itu, bukan hanya ganteng, handsome, cakap, tapi pribadinya juga bagus, bagaimana dia bisa menjadi kekasihku? Anda gak bisa atur. Anda nggak bisa paksa, bisa diusahakan, bisa juga berhasil. Tapi gambling, spekulasi, bisa ya, bisa tidak. Tetapi untuk menjadi kekasih Tuhan itu tidak gambling. Apakah Anda bisa menjadi kekasih Tuhan? Itu bukan gambling, itu bisa dipetakan. Tergantung kita. Kita mau mengarahkan hati kita ke Tuhan atau tidak. Seperti parabola saudara. Anda mau dapat siaran dari mana? Kita yang putar parabola itu. Parabola hati kita harus kita arahkan ke Tuhan. Nah masalahnya saudara, kalau di gereja orang berusaha mengarahkan parabola hatinya ke Tuhan. Setelah pulang dari gereja banyak hal yang menyita, merampas perhatian saudara. Lalu Tuhan seperti tidak berharga. Tuhan seperti tidak dibutuhkan. Nah, mengerikannya Tuhan juga diam lagi. Seakan-akan Tuhan juga tidak terganggu dengan keadaan itu. Walaupun tentu Tuhan terganggu. Kenapa kamu tidak pedulikan aku? Kenapa engkau lebih peduli dengan banyak hal? Saya mengajak saudara untuk membuat habitat baru di dalam hidup saudara. Kita yang bisa memetakan hidup kita sendiri. Apa yang saudara lihat, saudara dengar, atau dengan siapa saudara bergaul.
itu tergantung saudara. Tidak ada yang bisa memaksa saudara. Kalaupun ada, tidak akan bisa menguasai penuh. Jam berapa kita bangun pagi, apa yang kita lakukan pada menit jam pertama waktu bangun pagi, lalu bagaimana kita mengatur waktu kita. Semua tergantung kita, saudaraku. Saudara mengarahkan parabola hidupmu, parabola hatimu kepada Tuhan atau tidak, tergantung saudara. Ini akan mewarnai saudara. Apa yang saudara lihat setiap hari? Tergantung. Nah ini gak perlu skip. Saudara yang harus memetakan hidup saudara. Lalu saudara mengatakan, aku memilih mencintai Engkau Tuhan. Lalu saudara bisa mencintai dia? Enggak. Aku memilih takut akan Engkau Tuhan. Lalu saudara bisa takut akan Tuhan? Enggak bisa. Tuhan baru latih saudara. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Dari takut akan Tuhan yang tipis sampai agak tebal sampai kuat kokoh. Itu berproses. Jadi tidak ada orang yang dadakan bisa bercinta dengan Tuhan. Tidak ada. Semua juga proses. Ini kalau hamba-hamba Tuhan pasti sebagian tahu ya. Kalau kita ketemu orang Kristen baru yang bersemangat, tahu ya. Oh bersemangat, bergairah, beri persembahan ke gereja. Belum tentu dia stabil loh. Belum tentu loh, tunggu 1, 2, 3, 4 tahun. Begitu kecewa, waduh dia lebih jahat dari orang sebelum. Atau dia bisa lebih jahat dari sebelum itu. Nah ini pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Jadi mengerikan juga saudara. Dia tidak bisa mendadak cinta Tuhan itu tidak bisa. Mendadak takut Tuhan itu tidak bisa. Nah kecuali dia tekun terus 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Permanen dia. Tidak bisa. WL ya, singer-singer. Kalian kalau nggak tiap hari bertemu Tuhan, nggak bisa, pecah itu nggak bisa. Pecah pura-pura bisa, tapi di Rehoboth nggak bisa. Karena nggak dibiasakan. Maaf ya kalau gereja-gereja tertentu kan, wah dimanipulasi. Wah ini kalau di Rehoboth sering saya kritik, enggak. Saya sering ajarin natural saja. Kalau nggak nangis ya nggak usah nangis. Kalau nangis ya nangislah. Jangan dibuat-buat ya. Jangan, nanti sakit jiwa kita. Iya, dari dulu itu gereja-gereja suka begitu, nangis-nangis. Tapi itu dia ciptakan frekuensi sesaat. Mestinya frekuensi permanen itu dibuat tiap hari. Kalau tiap hari datang nih, tiap hari. Dan itu saya lakukan. Anda saya ajak berdoa setiap hari jam 5, tidak pernah absen loh. Kecuali saya keluar negeri atau sedang naik pesawat loh. Setiap hari. Datang menyembah. Saudara menciptakan frekuensi yang bersifat acek atau permanen. Jadi waktu saudara nyanyi itu, frekuensi yang saudara miliki hari-hari itu mengalir. Anda tidak pecah hati dibuat-buat, karena memang itu sudah acek atau permanen. Kalau saudara berkata, hanya Kau yang ku hormati. Tiap hari kita nyanyi itu, hati kita pecah tanpa kita buat-buat saudaraku. Jadi jangan hanya di gereja menyanyi, tiap hari temui Tuhan.
Dan sekarang bagi saudara itu kemutlakan. Tiap hari saudara encounter with God. Every day. Lakukan. Kalau tidak, saudara tidak akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bisa bertemu Tuhan semesta alam itu luar biasa, saudara. Dan saya memberi contoh doa pagi, nanti belum doa puasa. Kalau di rumah istri saya tahu, pekerjaan saya hanya doa, persiapan khotbah, khususnya setelah membuat logo sini Pak, tiap hari saya belajar. Saya harus memeriksa bahasa asli Alkitab. Nah, tadi waktu saya di rumah, sebelum kemari saya berdoa untuk apa yang aku sampaikan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan. Tetapi Tuhan itu membawa saya pertama pada Yusuf. Di pikiran saya itu muncul Kejadian pasal 37. Ya saudaraku. Kejadian pasal 37. Ayat 1. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ya, kata penumpangan itu luar biasa ya, tapi saya tidak jelaskan. Ya. Jadi Abraham itu mewariskan jiwa musafir kepada anak cucunya. Mereka tidak pernah membuat rumah permanen. Karena Abraham mencari kota yang memiliki dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi selama belum menemukan, mereka selalu menjadi musafir. Itu hebat loh. Nanti satu kali saya jelaskan mengapa Abraham jadi bapak orang percaya. Dia punya jiwa kemusafiran luar biasa. Dan Kristen yang sejati mesti mengembangkan jiwa kemusafirannya. Lalu Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya. Yusuf termasuk terkecil kedua, saudara. Jadi seperti bontot. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ini kalau zaman sekarang Yusuf ini tukang ngadu. Tukang ngadu. Negatif ya, tapi kalau kita lihat konteksnya, Yusuf itu orang yang takut akan Allah sejak muda. Dia tidak akan bisa mengadu kalau dia ikut terlibat dalam kejahatan kakak-kakaknya. Jadi di tengah-tengah kakak-kakaknya yang jahat, dia tidak ikut terlibat. Dan itu mengganggu jiwanya, maka dia harus ngadu. Beri laporan. Lapor pap. Tadi kakak-kakak nyolong mangga tetangga misalnya. Jadi Yusuf ini seorang yang takut akan Allah sejak muda. Singkat cerita, Yusuf menjadi budak. Ternyata Yusuf bukan anak manja. Walaupun Yakub memperlakukan dia secara istimewa. Diberi baju lebih bagus, diperhatikan lebih khusus. Ini yang membuat abang-abangnya jealousy, kecemburuan. Jealousnya abang-abangnya membuat Yusuf nyaris dipotong-potong.
Tapi akhirnya Yusuf hanya dibuang ke sumur, lalu diangkat dan dijual jadi budak. Yusuf menjadi budak pun rajin sampai menjadi ketua atau koordinator, ketua Dewan PBB ya, Persekutuan Budak-Budak. Dia jadi ketua budak-budak. Loh, ini karena rajin. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Jadi Yusuf tidak rusak walaupun dimanjakannya. Yusuf diberi kuasa atas rumah dan segala milik panglima atau pejabat keamanan atau pimpinan pasukan dari Firaun. Ya. Entah dia panglima atau kasat kalau zaman kita ini sudah. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya ke atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Dimanapun jadi berkat, saudara. Orang kudus, orang benar, orang baik itu tidak mungkin bawa celaka. Sehingga berkat Tuhan, berkat Yahweh ada atas segala milik Potifar, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Wow, ini saudara, Yusuf ternyata diperlakukan istimewa jadi anak emas Yakub, tidak rusak. Overproteksi, tapi tidak rusak. Dasarnya baik itu loh saudara. Dasarnya baik, takut akan Allah sejak muda. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Terserah saudara menilai ini benar atau tidak ya, saya beritahu ya. Wanita itu kalau perilakunya baik, lembut, jujur, cinta Tuhan, punya pancaran, punya aura. Pria juga begitu. Ada pesona, ada aura. Tidak harus mesti mulus. Mungkin geradakan. Banyak jerawat numpuk seperti rumah susun. Tetapi kalau memang baik orangnya, auranya bagus. Orang juga senang. Benar saudara. Tapi kalau orang itu jahat, tidak elok parasnya. Jadi kalau ada wanita yang belum menikah, satu, memang Tuhan kehendaki tidak menikah. Dua, belum waktunya menikah. Tiga, tidak ada pesona. Jadi biar ditumpangin tangan, diurapi minyak urapan, sampai lotionnya aja minyak urapan. Tetap tidak pesona, ada. Bengis, galak, enggak jujur. Itu auranya buruk saudara. Hati-hati ya yang di mimbar ini ya. Aura kalian juga kebaca loh. Lu serius. Emang dasarnya orangnya polos, tulus, kebaca. Iya. Maka persiapan khotbah itu sebenarnya hidup tiap hari baik-baik. Di mimbar pasti baik. Ya, elok parasnya. Ya. Jadi kalau ada pendeta yang hidupnya bersih, kudus, itu pesonanya kuat. Nah, setan akan menjadikan pesona ini untuk menarik wanita, menjatuhkan pria itu. Hati-hati jadi pendeta-pendeta yang pesonanya bagus biar umur sudah senja, pesonanya tetap menyala.
Apalagi Yusuf masih muda. Elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Berahi bukan berani. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Waduh. Ini kalau zaman sekarang lagunya Neng, ayo Neng kita main pacar-pacaran. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain pada engkau, sebab engkau istrinya. Ini gak lupa diri, aku ini budak. Tapi begitu dipercayai, semua dipercayakan, kecuali Tante Potifar maksudnya. Sebab engkau istrinya, lain urusan kalau engkau anaknya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini hebat. Dia bisa berkata begini bukan satu hari, bro. Dari muda memang sudah tidak ikut terlibat dengan kejahatan kakak-kakaknya. Dia sudah biasa menghadirkan Allah, menghayati Tuhan dan takut akan Dia. Bapak Ibu sadar enggak ya? Coba dengar baik-baik. Saudara di gereja begini manis, begitu keluar, seakan-akan Tuhan tidak ada. Disenggol sedikit sudah, watikam loh. Baru dari gereja, belanja uang kembalian kebanyakan. Baru dari gereja, wah mestinya kembaliannya 200, ini kenapa jadi 700? Wah, haleluya. Saudara tidak takut Tuhan. Maaf ya, gak ada contoh lain ya. Belum muncul di pikiran saya. Banyak dosa bisa kita lakukan, saudaraku. Saudara ngerti gak? Saya tuh menghayati hidup ya. Kok baru ya? Berdoa, setelah berdoa kok bisa ya? Seakan-akan Tuhan tidak ada. Disentuh sedikit kita ngamuk-ngamuk. Kayak Tuhan itu tidak ada di situ. Anda tahu ya kalau orang Jawa ini kan memang biasanya di depan orang berlaku sesopan-sopannya. Ya, tradisi Jawa ya. Kalau ada tamu lagi berantem suami istri, stop berhenti ya. Langsung gencatan senjata. Loh, ini tradisi Jawa dulu ya. Ini loh dipegang. Jadi kalau maaf Pak, Ibu di ada. Oh ada, Mam, ada tamu. Padahal barusan. Begitu ada tamu, Mam, cepet dah. Saya tidak ngarang-ngarang, saudara. Saya sudah lihat begitu-begitu, saudara. Ada tamu tuh bisa begitu. Apalagi yang datang atasan. Waduh, lebih sopan lagi. Ayo, Mam, ngunjuk nopo gitu, mau minum apa? Ayo, Mam. Barusan gini, pukul lo. Sekarang udah, ayo, Mam, ayo, Mam. Ayo. Kenapa kepada Tuhan gak lebih takut? Pulang dari gereja, mana tadi kunci? Mam, kunci ada gak? Papa yang bawa, padahal namanya ibu-ibu mumet, dia bawa kunci dimasukin tasnya. Cari sana cari sini, coba lihat tas mama, tas mama. Oh ada. Tolol. Baru dari gereja,
baru terpujilah namamu ya Tuhan. Dalal. Apa enggak ada sopan santunnya di hadapan Tuhan? Ya orang bisa lupa. Maaf Pak, maaf. Atau, oh tuh kamu bawa kan, kamu pasti lupa tadi. Lah orang bisa lupa. Komputer aja bisa error. Tek kok ngeheng ya. Komputer bisa error. Apalagi istri yang mikir PR anak belum dikerjakan. Ada masalah soal mesin cuci rusak. Mumet. Jadi dia megang kunci mobil dimasukin di luar sadarnya. Dia pikir nanti ketinggalan lagi dimasukin. Papanya pikir biasanya ditaruh di kantong, ya sudah. Nah waktu dicari enggak ada. Mam, kamu terkunci. Ya enggak tahu lah, papa lah yang biasa bawa. Kali itu dimasukin tas. Udah cari sana cari. Wah, jangan-jangan ketinggalan di kursi jemaat tadi. Coba naik ke atas, enggak ada. Terus suaminya bilang, coba lihat, ada enggak? Coba lihat dulu. Ada Pap. Dalal. Belum begini. Mestinya enggak. Bapak Ibu, saya juga belajar. Kadang-kadang istri saya ngeselin saya juga. Ada di belakang sana. Supaya dia tahu bahwa saya berubah. Kalau saya kesel dulu saya pasti bereaksi tertentu. Tanya sekarang dia tanya. Saya bagaimana reaksi hari-harinya. Kalau saya lihat ya cuaca tidak baik. Nggak ada ramalan cuaca tapi saya tahu membaca cuaca. Kalau sudah bahasanya kelihatannya panas. Wah ini cuaca kurang baik. Mam tadi di mana? Ya cari sendirilah situ Pap. Oh. Ini harus hati-hati. Oke. Saya mulai nggak banyak bicara. Kadang-kadang saya merayu dia dengan cara tertentu. Mam pengen makan apa? Enggak, udah makan. Oh ya udah. Udah. Sampai mau masuk kamar mandi sampai bilang gini, Mam aku mau pakai, kamu pakai enggak? Kalau enggak saya di bawah. Jangan aku lagi pakai, Pap. Udah, aku nanti kalau lama di dalam, ya udah. Dari perkara kecil, saya mau membuat dia suatu hari ketemu Tuhan akan berkata, Tuhan, kalau saya dilahirkan jadi wanita, aku cari Erastus jadi suamiku. Watak saya itu buruk, Bapak Ibu. Buruk. Saya melewati tahun-tahun istri saya pasti menderita karena sikap saya. Tetapi saya tidak boleh tidak menyelesaikan dengan baik. Saya mau finishing well. Saya finishing well. Saya nggak mengada-ada. Kebetulan ada istri saya di belakang tanya. Kalau mau lebih lengkap, tanya anak saya Stephen dan Stefani, papanya berubah nggak? Karena saya mau finishing well. Bagaimana aku melakukan dosa di hadapan Allah? Maka sampai sekarang laguku taruh Tuhan di mataku. Saya juga seperti saudara. Tapi saya lebih dulu bertaubat dan terus mau berubah. Makanya saya ngajak-ngajak saudara. Jangan hanya di gereja nyanyi-nyanyi tapi nanti gak masuk surga. Udah itu aja, Tuhan berkati.